ya. Ya Bu. Baik, sebelumnya kan kita sudah ke tahap kenalan ya. Sudah Bu. Semua tentunya sudah kenal Ibu dong. Sudah dong Bu. Oke. Jadi hari ini kita fokus ke materi awal kita ya. Oke Bu. Sebelum kita memulai materi awal kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik, semuanya tolong siapkan alat tulisnya, bukunya. Karena sesuai peraturan Ibu yang Ibu sampaikan, kalian harus meringkas. Jadi akan Ibu periksa ringkasannya. Supaya untuk apa? Supaya kalian juga bisa mempelajarinya di rumah ya, apa yang kalian dapat hari ini. Karena nanti di akhir pembelajaran kita akan kuis. Akhir dari pembelajaran ya, materi waktu kita sudah mendekat ujian, kita akan kuis. Jadi gue harap kalian semua memahami. Baik, materi pertama kita hari ini kita akan membahas mengenai permasalahan ekonomi. Ada yang tahu apa itu permasalahan ekonomi? Enggak Bu. Masalah ekonomi. Coba kalian pikir apa itu masalah ekonomi? Atau masalah yang sering kalian bertemu tiap hari itu sebenarnya kita mengalami yang namanya masalah ekonomi. Gak punya uang? Ya, itu namanya masalah ekonomi. Uang, tidak memiliki pekerjaan, semua yang berkaitan dengan ekonomi. Baik ya, kita buka buku halaman pertamanya. Jadi permasalahan ekonomi itu merupakan masalah-masalah yang selalu dihadapi oleh semua orang, oleh semua negara. Perekonomian apapun bentuk sistemnya, mau sistem ekonomi komando, sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi campuran, semua tentu akan mengalami yang namanya permasalahan ekonomi. Baik, yang pertama kita akan belajar mengenai hakikat permasalahan ekonomi. Yang pertama di sini adanya kelangkaan. Apa sih yang kalian ketahui tentang kelangkaan? Sumber daya yang udah mulai sedikit Bu. Ya. Sesuatu yang sudah berkurang ya. Tentunya kita menyebutnya langka. Contohnya seperti kasus apa dalam perekonomian? Minyak. Ya. Manusia. Kasus yang baru-baru terjadi ini seperti kasus minyak ya. Jadi kelangkaan itu bersumber dari adanya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan. Jadi ketidakseimbangan itu kayak kalau misalnya seperti tanah kita selalu lihat tanah banyak luas di mana-mana, tetapi banyak orang yang juga belum memiliki tanah atau rumah, bangunan. Karena sebenarnya tanah sudah dari langka, walaupun banyak, kita masih sangat memiliki banyak tanah di negara kita. Tapi bisa saja suatu saat tanah itu bisa menjadi langka karena kita semua manusia sudah terlalu banyak mendirikan bangunan, perkantoran, pabrik, akhirnya tanah menjadi langka. Sekarang tentunya permasalahan itu seperti contohnya sekarang kita ingin mempunyai tanah, contohnya di Jakarta ya, tidak semua orang memiliki tanah, masih banyak yang kontrak. Jadi itu bisa disebut dengan kelangkaan ya.
Udara, kita tahu bahwa udara itu tidak terbatas. Udara bukan langka ya, tetapi yang langka adalah udara bersih. Contohnya kita sekarang sudah sangat kekurangan udara bersih dari asap-asap knalpot, dari pabrik, limbah sudah membuat kita langkah terhadap udara bersih. Bu, makanya Bu, terus gimana cara kita mengatasinya Bu? Mengatasi kelangkaan itu. Iya. Untuk kita mengatasi kelangkaan apa ini sumbernya? Udara bersih. Udara bersih. Untuk mengatasi kelangkaan udara bersih, banyak hal yang dapat kita lakukan. Misalnya kita kaki, jadi atau tidak terlalu menggunakan kendaraan umum, reboisasi, menjaga lingkungan agar tetap bersih, tidak menebang pohon sembarangan. Jadi untuk menjaga yang namanya kelangkaan udara bersih ya seperti itu ya. Dipahami? Berikutnya kita akan membahas tentang pilihan. Jadi pilihan itu termaksud dalam hakikat permasalahan ekonomi. Bahkan mengakibatkan tidak semua kebutuhan terpenuhi sehingga kita harus menentukan pilihan. Contohnya, ketika kita berbelanja menggunakan uang, kita harus memilih di situ. Misalnya kita cuma punya uang 100.000, kita ingin membeli, kita akan mencari yang merupakan kebutuhan utama kita. Jadi kalau misalnya kita mau uang kita 100.000, kita akan lebih memilih seperti kebutuhan primer kita yang utama. Seperti apa? Coba kebutuhan primer itu apa? Nasi. Apa saja? Nasi, makanan, sandang, pangan, papan. Nah, ya, sandang, pangan, dan papan. Tentunya itu adalah hal utama atau kebutuhan utama di dalam ekonomi, dalam rumah kita. Jadi misalnya uang 100.000 mau beli makanan, beras, kita harus pilih mana yang menjadi kebutuhan utama. Jadi untuk mau beli beras atau pakaian, kita akan lebih memilih membeli beras duluan dibandingkan pakaian. Yang ketiga, adanya biaya peluang. Biaya peluang. Apa sih itu biaya peluang? apa ya? Biaya peluang. Menurut kalian apa itu biaya peluang? Nggak tahu. Ayo, apa itu? Nggak tahu Bu. Nggak tahu Bu. Biaya peluang itu seperti peluang. Peluang timbul akibat memilih sebuah peluang terbaik dari beberapa alternatif yang tersedia. Jadi ketika kita dihadapkan dengan alternatif pilihan dan harus memilih salah satu, maka alternatif tidak dipilihnya itulah yang dinamakan biaya peluang yang kita pilih. Contohnya ya. Jadi seperti yang dinamakan biaya peluang itu seperti kita memilih menggunakan uang yang terbatas untuk membeli sesuatu. Jadi misalnya kita cuma punya uang 100.000, kita ingin membeli pakaian, baju, sepatu, kita akan memilih mana yang akan kita beli. Misalnya kita bisa dengan uang 100.000 itu kita bisa membeli itu semua, karena kita sudah tahu bahwa kita akan bisa membeli itu semua dengan uang 100.000. Tetapi di situ saat kita lihat sepatunya harganya lebih ini, tapi dia lebih bagus, saya nggak jadi mau beli sepatu yang harganya misalnya 50.000, saya ingin membeli yang 100.000. Berarti peluang kita untuk membeli barang yang lain itu sudah tidak ada. Jadi kita hanya bisa membeli sepatu, akhirnya hilang namanya biaya peluang kita. Jadi biaya kita itu harusnya kita bisa beli sepatu, pakaian, tapi kita hanya bisa membeli satu saja karena keinginan kita. Jadi akhirnya
hilang biaya peluang kita. Yang keempat, adanya skala prioritas. Jadi skala prioritas itu masuk dalam skala prioritas kebutuhan, masuk dalam permasalahan ekonomi. Kenapa? Suatu daftar tentang berbagai macam kebutuhan hidup yang disusun berdasarkan kepentingannya, dari yang paling penting dan mendesak dapat ditunda pemenuhannya hingga tidak perlu dipenuhi. Jadi skala prioritas itu contohnya seperti kita sekolah. Prioritas utama kita dengan menggunakan uang adalah kita membayar uang sekolah. Misalnya kita mau jajan ini, tapi kita juga harus memprioritaskan sesuatu, seperti kita akan membeli buku pelajaran. Uang kita terbatas, kita harus lebih memilih mana yang harus kita beli. Apakah kita mau membeli buku atau kita ingin jajan? Jadi pasti kita akan memilih untuk membeli buku. Kenapa? Kenapa kita harus membeli buku? Karena kebutuhan Pokok. kebutuhan Itu bukan kebutuhan pokok atau kebutuhan utama, tetapi itu yang disebut dengan skala prioritas atau yang kita prioritaskan, yang harus gitu. Kayak misalnya ya seperti contohnya kita punya uang 1 juta, kita mau membeli sesuatu yang kita inginkan, tetapi kebutuhan utama kita belum terpenuhi. Jadi kita akan memprioritaskan kebutuhan utama kita. Jadi kita akan lebih membeli makanan daripada kita membeli barang. Kayak kita kepingin sekali beli berlian, tapi kita di rumah kekurangan makanan. Jadi kita akan apa? beli makan. Ya. Kita akan membeli makanan dibandingkan kita membeli barang atau berlian itu. Kemudian pengelola keuangan masuk dalam perangkat kita permasalahan ekonomi, karena tentunya di dalam kebutuhan ekonomi kita harus bisa mengelola keuangan. Contohnya di dalam rumah atau di dalam rumah tangga, seorang ibu rumah tangga harus bisa mengelola keuangan. Ini contoh sederhananya ya. Kalau di dalam rumah kalian, ibu atau orang tua kalian yang akan mengelola tentang keuangan kalian, untuk membeli ini, untuk membeli itu, untuk membeli pakaian sekolah, untuk membeli buku sekolah, untuk kebutuhan di dalam rumah, peralatan, semuanya. Yang mengelola itu adalah ibu atau bapak kalian, sama orang tua kalian. Pengelola keuangan pun masuk seperti ke dalam perusahaan-perusahaan atau sekolah. Semua lembaga-lembaga itu tentunya ada yang namanya mengelola bagian yang disebut dengan bagian keuangan, mengelola keuangan. Jadi bagaimana mengelola keuangan secara bijak pun menggunakan rumus ya. Kalau dalam ilmu ekonomi atau ekonomi bisnis, dalam mengelola keuangan kita juga bisa menggunakan rumus. Rumusnya kita sebutkan rumus 1, 2, 3, 4. Angka 1 mewakili 10% dari total pendapatan kita, sebesar 10% dari uang yang kita terima untuk masa depan. Jadi misalnya dari 100% itu 10% sudah kita persiapkan untuk masa depan kita, menabung biasanya. Angka 2 mewakili 20% pendapatan yang kita terima untuk dana cadangan. Ini kalau sistemnya mengelola ya. Kalau orang yang mengerti tentang keuangan, dia akan membuat daftar keuangannya, seperti contohnya bulan ini saya akan membayar ini, uang saya, gaji saya berapa, saya harus membayar misalnya air, saya harus membayar uang sekolah anak, saya harus membeli kebutuhan utama, saya juga harus menabung. Jadi angka 2 di dalam hakikat permasalahan ekonomi itu 20% dari total pendapatan yang kita terima untuk dana cadangan. Dana cadangan minimal 5 sampai dengan 6 kali lipat dari pendapatan yang
kita terima setiap bulannya. Yang ketiga, angka ketiga mewakili 30% dari total pendapatan yang diterima untuk memenuhi hobi dan kegemaran. Misalnya hobi saya jalan-jalan. Jadi kalau hobi saya jalan-jalan, saya harus mengelola keuangan dengan baik. Jadi saya akan menyimpan 30% dari pendapatan saya itu untuk hobi dan kegemaran saya. Angka 4 mewakili 40% dari total pendapatan yang diterima dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti pengeluaran yang utama. Ya, yang paling besar pengeluarannya adalah kebutuhan utama atau kebutuhan pokok. Jadi 40% itu seperti untuk membeli makanan dan pokoknya kebutuhan yang ada di dalam rumah, seperti beli makanan, pakaian, sayuran, membayar listrik, membayar air, itu semua masuk angka 4 yang mewakili 40%. Itu kalau kita menggunakan rumus dalam pengelola keuangan atau yang masuk dalam hakikat permasalahan ekonomi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, kemudian apa sudah dicatat ya? Sudah, Bu. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Bu, masalah ekonomi itu apa ya? Masalah Ya, kita belum sampai ke situ ya materinya, tapi akan Ibu jelaskan sedikit dari masalah. Jadi dalam setiap negara, kita dalam setiap negara berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakatnya. Masyarakat juga diusahakan mudah melakukan kegiatan usaha, memperoleh penghasilan, menumbuh kekayaan. Negara akan mengusahakan tersedianya lapangan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Nah, masalah pokok ekonomi itu dalam usaha mencapai tujuan tersebut, setiap negara kan mengalami tuh yang namanya masalah pokok ekonomi. Masalah yang tidak lain muncul karena adanya kelangkaan. Jadi kelangkaan itu hakikat pertama yang menjadi pokok dari permasalahan ekonomi itu sendiri. Masalah yang dimaksud itu meliputi tiga pertanyaan yang harus dipecahkan oleh masyarakat itu sendiri, seperti tersedianya barang dan jasa. Jika ada barang, pastinya akan ada jasa. Jadi sebenarnya pertanyaan ini berkaitan dengan penentuan jenis dan jumlah komoditi yang akan diproduksi serta waktu yang tepat untuk memproduksinya. Jadi masyarakat dapat memilih suatu pekerjaan. Masyarakat akan dapat memilih suatu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya secara maksimal. Bagaimana barang dan jasa itu diproduksi? Ini berkaitan dengan teknik produksi, komoditi, dan pihak yang memproduksinya. Masyarakat harus menerapkan teknik produksi yang mampu mengombinasikan faktor-faktor produksi secara efisien. Jadi ada pun proses produksi yang bisa dilakukan oleh pemerintah atau seperti kita BUMN ya. BUMN itu apa? Badan usaha milik negara. Yes, badan usaha milik negara. Jadi usaha-usaha yang dimiliki oleh negara. Jadi kita sebagai jasa kita akan bekerja di sana dan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi negara bekerja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi setiap negara itu berusaha untuk membuat masyarakatnya maju. Untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan penentuan konsumen. Jadi untuk siapa barang dan jasa itu diproduksi? Masyarakat. Ya, masyarakat sendiri. Untuk kita sendiri. Jadi
barang diproduksi. Di situ saat dia memproduksi barang, kita membutuhkan karyawan yang disebut dengan jasa dan membuat barang yang akan dipakai untuk masyarakat ini. Sampai di sini ada yang bertanya lagi? Tidak, Bu. Dan baik, sepertinya waktu kita sudah selesai ya. Bu, Ibu akan menjelaskan di pertemuan berikutnya lagi. Pertemuan berikutnya lagi kita akan membahas tentang sistem ekonomi. Jadi tolong dipelajari duluan apa itu sistem ekonomi. Bu, kita ada PR nggak, Bu? Kita akan membahas bersama. Untuk pertemuan pertama ini belum ada ya. Oke. Ibu hanya akan memeriksa catatan kalian. Jadi untuk pertemuan pertama tidak ada tugas. Nanti di pertemuan berikutnya akan Ibu berikan tugas. Baik, Bu. Ya, Ibu harap pertemuan pertama kita ini materi yang Ibu jelaskan sudah bisa kalian pahami ya. Bisa, Bu. Jadi kalian akan belajar lagi di buku yang kalian pegang. Jadi sampai di sini ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Baik, akan Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Ibu berterima kasih ya untuk pertemuan kita. Kalian sudah mau saling bekerja sama ya. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Mari berdoa dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Selamat siang dan selamat beristirahat ya. Terima kasih, Bu.